warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisul Serini dari 12 Perspektif 2. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu kalam yang terdapat dari materi yang sudah saya baca. Ilmu kalam adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti yang meyakini menggunakan argumen logika atau filsafat. Ruang lingkup ilmu kalam yang pertama ada ilahiyah, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada nubuat, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Ketiga ada ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain-lain. Keempat ada sam'iyat, segala sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh sam'i, dalil nakli berupa Quran dan Sunnah. Manfaat dari ilmu kalam yang pertama adalah memperkuat dasar pengetahuan tentang agama Islam. Kedua, tidak mudah melenceng dari ajaran agama. Ketiga, dapat menerapkan secara konsisten amalan Islam. Tujuan dari ilmu kalam yang pertama untuk menolak akidah yang sesat. Kedua, memberikan penguatan landasan keimanan. Ketiga, menguatkan sistem nilai ajaran Islam. Keempat, menjawab problematik penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam. Adapun sumber-sumber dari ilmu kalam, yang pertama, poin pertama ada Al-Quran. Dalam kitab suci ini banyak sekali ayat yang membicarakan mengenai masalah ketuhanan. Di antaranya, yang pertama ada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Kedua, Quran surat Asy-Syura ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyerupai apapun di dunia ini. Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ketiga, ada Quran surat Al-Furqan ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang dan semua di antara keduanya. Keempat, ada Quran surat Al-Fat ayat 10. Ayat ini menunjukkan Tuhan mempunyai tangan yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu selama berpegang teguh dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, Quran surat Al-Maidah ayat 117. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak, termasuk gerakan hati para makhluknya. Dan poin kedua ada dari hadis. Masalah-masalah dalam ilmu kalam juga disinggung dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Ada pula beberapa hadis yang kemudian dipahami sebagian umat sebagai prediksi Rasulullah SAW mengenai kemunculan berbagai golongan. Dan poin ketiga ada dari pemikiran manusia. Salah satu sumber ilmu kalam adalah pemikiran manusia yang berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dalam hal ini, biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakkur, tadabbur, tazakkur, tafaqquh, nazar, fahima, akala, ulul albab, ulul ilm, ulul absar, dan ulul nuha. Adapun aliran-aliran ilmu kalam, yang pertama aliran Khawarij. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul pada teologi Islam. Menurut Ibnu Abu Bakar Ahmad Al-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari iman yang hak dan telah disepakati para jamaah, baik ia keluar pada masa sahabat, khulafaur rasyidin, atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Kedua, aliran Murji'ah. Nama Murji'ah diambil dari kata irja atau arja yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata arja mengandung pula arti memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja berarti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengemudikan amal dan iman. Oleh karena itu,
Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Ketiga, ada aliran Syiah. Arti Syiah dalam bahasa Arab adalah pengikut. Sedangkan arti kaum Syiah menurut istilah yang dipakai dalam lingkungan umat Islam ialah kaum yang beriktikad bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi, karena Nabi berwasiat bahwa pengganti beliau sesudah wafat adalah Sayyidina Ali. Keempat, ada aliran Qadariyah. Lafaz Qadariyah berakar dari qadara yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatannya. Kelima, ada aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Asy-Syahrastani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, ada aliran Mu'tazilah. Lafaz Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya, nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atha tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari bagi aliran teologi mereka. Ketujuh, ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Jamaah berarti sahabat Nabi. Jadi Sunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah itikad Nabi dan para sahabat beliau. Sekian penjelasan ilmu kalam dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.